Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo anak-anak sekalian kelas 7, 8, 9 SMP 1 Cikarang Utara. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini kalian bisa belajar terus, semangat terus, dan tentunya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak sekalian, hari ini Bapak tidak sendiri, ditemani salah satu bintang tamu yang cukup cantik. Iya, cukup cantik. Nanti disebut namanya, perkenalan, sebut namanya di kelas berapa. Baik, anak-anak sekalian, untuk mempersingkat waktu, hari ini Bapak langsung akan mempersilahkan bintang tamu Bapak hari ini, teman kalian, salah satu teman kalian kelas 9. Silakan diperkenalkan nama dan kelas berapa. Halo semua, nama aku Inaya Putri dari kelas 95. Inaya Putri dari 95. Oke, Inaya, sehat Inaya ya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat. Sehat yang ngasih siapa sih? Yang ngasih kesehatan siapa? Allah. Allah. Kita harus bersyukur. Baik, tidak lama-lama lagi Bapak akan berbincang-bincang dengan Inayah kelas 95 seputar prestasi akademik Inayah ya. Jadi baik, Bapak dengar Inayah sering mendapatkan prestasi akademis, nilainya setiap ujian semester cukup menggembirakan, juara itu ya prestasi. Inayah, Bapak tanya ini, sejak kapan kamu meraih prestasi akademik? Kelas berapa di kelas berapa? Aku dari SD sih. Dari SD sudah, masa ini di SMP ya? Ya, dari awal dari kelas 7. Dari kelas 7 setiap semester sudah mendapatkan prestasi akademis, yaitu juara 1 nilai rapot itu ya. Selain prestasi akademik rapot, itu pernah nggak ikut olimpiade MIPA atau lomba-lomba di luar? Bukan lomba-lomba. Oh iya, Pernah? pernah. Nah, lomba apa itu? OSN dari perwakilan sekolah, cuman emang lagi kurang beruntung. Itu pas kelas berapa itu? Kelas 8. Kelas 8. Pernah mewakili SMP 1 Cikarang Utara, tingkat apa? Tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Alhamdulillah tidak juara, belum. Berarti belajarnya perlu ditingkatkan kembali. Oke, terus kemudian kan banyak siswa yang seusia kamu sering main gadget, main HP, main game gitu, sehingga melupakan belajar, sehingga tidak mengurusi lagi apa yang namanya prestasi akademik. Kemudian kamu, Mbak Inaya, bagaimana cara mengelola waktu kamu, waktu belajar di rumah itu bagaimana kok bisa mendapatkan juara 1 terus setiap tahun sampai kelas 9? Itu gimana ceritanya? Coba bisa untuk teman-teman. Setiap pulang sekolah nggak langsung belajar sih, mungkin ada istirahat sebentar gitu ya karena capek dulu. Terus ngerjain PR dulu, tugas. Habis itu mungkin dari PR itu bisa dibaca-baca lagi. Iya gitu. Adik sekalian PR sekalian ngafalin. Terus habis PR-nya selesai, langsung baca-baca sekilas yang tadi dipelajarin di sekolah. Sama baca sedikit yang buat besok. Jadi buat besok tuh belajarnya ada gambarannya. Terus kalau habis maghrib sampai sebelum tidur biasanya apa yang dipelajari dulu? Habis maghrib aku ngaji dulu sebentar sampai isyaan. Habis isya aku skip dulu, istirahat, makan, terus main HP sebentar. Habis itu sebelum tidur belajar lagi. Ya, jadi orang yang berprestasi atau anak yang berprestasi ternyata tidak membuang-buang waktu dia. Jadi waktu adalah kesempatan yang cukup berharga sebelum datangnya waktu sibuk, sehingga kamu dari pulang sekolah sampai menjelang tidur itu senantiasa belajar dan belajar terus. Itulah yang harus dibayar mahal. Terus kemudian karena di era milenial, di era kamu kan banyak tantangan lewat medsos, ya kan, banyak anak-anak yang sudah kamu itu main HP, main game, main Facebook, YouTube dan sebagainya. Untuk kamu berapa waktu yang kamu habiskan untuk medsos selain belajar? Kan pasti kamu juga main HP kan? Nah, itu berapa waktu, berapa lama biasanya yang kamu habiskan untuk main medsos? Aku tergantung
tergantung, kan aku tipe itu belajar dulu baru main HP gitu ya. Iya. Kalau misalnya belajar emang udah ngerti gitu, alhamdulillah aku kalau misalnya sekali belajar tuh emang langsung nangkep, jadi nggak perlu waktu yang lama sampai Mantap ya. 3 atau 4 jam duduk di meja belajar. Nggak sampai segitu, aku cukup 1 atau 2 jam. Setelah selesai aku langsung bebas main HP sih. Iya, jadi mungkin tingkat kecerdasan anak-anak kan beda ya. Jadi, apalagi kamu mungkin berbeda dengan teman-temannya, sehingga ada anak yang belajarnya butuh waktu lama dan kamu mungkin dikasih stimulus sebentar saja itu sudah langsung bisa gitu, sudah bisa mengerjakan dengan baik, sehingga prestasinya meningkat dengan baik dari tahun ke tahun. Terus kemudian ada nggak sih hambatan yang mempengaruhi kamu, atau apa yang mungkin yang bisa yang menghambat, mungkin walaupun berprestasi kan tidak luput dengan hambatan ya. Ada nggak hambatan-hambatan yang mungkin kamu hadapi? Kesulitan apa misalnya yang kamu hadapi? Aku orangnya tuh termasuk orang yang rada malas gitu ya, jadi kadang tunda-tunda gitu. Cuman walaupun ditunda gitu aku akhirnya gelisahan ya, ini belum selesai, akhirnya aku kerjain dulu gitu. Jadi hambatannya lebih ke malas aja sih. Ya, jadi kalau malas itu biasanya kan hampir semua orang termasuk guru juga punya rasa malas ya, orang tua juga sama. Tapi karena kepengen berprestasi, tetap aja itu dipaksakan ya, atau diutamakan belajarnya walaupun malas, dikerjakan dulu sebelum mengerjakan atau main HP atau main yang lain. Itu untuk kamu ya. Baik, hambatan pasti ada. Terus kemudian untuk berikutnya, apa harapan kamu ke depan supaya prestasinya bisa bertahan terus, mungkin sampai lulus, sampai SMA dan sebagainya? Apa yang mungkin kamu lakukan untuk mempertahankan prestasi kamu? Pastinya apa yang membuat kita termotivasi gitu? Apa yang kamu lakukan supaya prestasinya itu tetap terus berjalan? Ya pokoknya kuncinya itu belajar aja. Belajar aja. Iya. Selain itu apa lagi? Mungkin apa ya? Belajar doang tuh nggak cukup sih. Iya. Belajar sendiri gitu. Iya. Tapi aku tuh ikut les gitu, karena biasanya kalau belajar sendiri juga termasuk juga les bimbel itu kan salah satu untuk mempertahankan Iya. ya. Sambil belajar, juga ikut bimbel dan sebagainya, itu salah satu cara supaya prestasi yang diperoleh nanti tetap terjaga dengan baik sampai lulus dan bahkan nanti SMA kalau bisa dipertahankan terus itu. Baik, karena ya ini sedikit sharing yang kamu bagikan kepada rekan-rekan kamu kelas 7, 8, 9 yang jauh di sana. Mudah-mudahan nanti setelah mereka mengikuti acara kita ini, menonton, terinspirasi kepada apa yang kamu lakukan sehingga bisa prestasi. Jadi prestasi kan milik semua orang, siapa yang mau saja kan. Ketika IQ-nya itu anak normal, itu bisa mendapatkan prestasi kalau mau. Betul. Kalau yang niat, kalau mau kan langkah-langkah tadi, hambatan-hambatan, walaupun malas, walaupun hujan, walaupun hambatan apa, tetap aja dilalui, tetap aja dikerjakan, dijalankan. Tapi kalau yang tidak mau ya biasa-biasa aja, ya kan, jarang belajar, atau bahkan PR saja kadang-kadang ketinggalan, atau tugas juga kadang dikumpulin. Ayo siapa ini yang merasa siapa ini? Baik, itu yang dapat kami share pada siang hari ini kepada teman-temannya. Mudah-mudahan walaupun singkat ini, walaupun pertemuan sebentar, tapi efeknya bisa dirasakan teman-teman yang lain dan semoga bermanfaat. Tapi yang terakhir, karena sebagai orang yang religius, di samping usaha-usaha belajar dan bimbel-bimbel yang kami ikuti, juga harus berdoa kepada Allah SWT, karena itu terakhir senjata kita. Jadi ikhtiar sudah, belajar, bimbel, ditambah tadi sholat, doa, inilah yang akan mempercepat pencapaian prestasi sehingga dikabulkan oleh Allah apa yang dicita-citakan mereka. Baik ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dadah dong.